Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisa menjumpai Anda kembali di Jumat malam di acara Perempuan Bicara. Sedikit tadi Anda sudah lihat ini miris sekali ya, sebuah rekor pecah begitu, tapi bukan rekor yang membanggakan untuk Indonesia. Ini rekor koruptor atau mungkin dugaan ya, kita masih bilang dugaan ini. Tersangka korupsi termuda di Indonesia, paling tidak saya bisa katakan seperti itu, yang sudah ditangkap. Menjadi sebuah catatan kelam juga di lembaran tahun 2022 dengan sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Tidak tanggung-tanggung ada 3 kepala daerah, seorang hakim yang sudah diamankan dengan sejumlah barang bukti, dan ada juga paling tidak saya katakan tadi anak muda yang bernama Nur Afifah Balkis mendadak viral karena memiliki rekor sebagai koruptor termuda yang pernah ditangkap KPK. Sosok Nur Afifah Balkis seketika menjadi tenar. Bukan karena prestasinya, tapi karena terjerat kasus korupsi di usia 24 tahun. KPK menangkap Nur Afifah bersama beberapa orang lainnya dalam operasi tangkap tangan korupsi Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Maksud. Perkara korupsi terkait suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemkab Penajam Pasir Utara. Nur Afifah yang menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan ini diduga berperan sebagai penerima, penyimpan, serta pengelola uang hasil suap senilai 1 miliar rupiah. Kasus korupsi yang menjerat Nur Afifah Balkis menjadi ironi. Generasi muda yang menjadi harapan justru menjadi tersangka kasus korupsi. Apakah korupsi telah menyentuh semua generasi? Adakah yang salah dengan negeri ini? Ya, dan bersama saya sudah ada perempuan-perempuan hebat di meja Perempuan Bicara. Saya perkenalkan mulai dari Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Insya Allah baik Mbak. Malam ini jadi pengamat sosial dan politik ya, mau nggak mau harus. Oke, baik. Di sebelah kirinya sudah ada juga Prof. Siti Zuhro, ahli peneliti utama Pusat Ristek Politik BRIN. Selamat malam Mbak Wiwi, saya panggil Mbak Wiwi. Ya, apa kabar? selamat malam Mbak Balkis. Malam Mbak Wiwi, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan tentu karena ini kita mau bicara tentang anak muda yang prestasinya bukan prestasi gitu ya. So far saya mau undang juga, perkenalkan ada Shirley Anavita, influencer milenial kita. Apa kabar Shirley? Alhamdulillah baik. Oke. Saya mau dengar langsung dari Mbak Devi. Mbak Devi, ini mengejutkan tapi sebenarnya bukan hal yang baru karena sebenarnya sebelum ini juga sudah ada penangkapan-penangkapan kepala daerah muda, terus kemudian penegak hukum muda ya, atau mungkin istri-istri muda daripada ini terjadi. Mungkin kalau agak sedikit riset, ini istri-istri yang juga usianya masih muda tuh juga terlibat dalam kasus korupsi. Sekarang ada anak muda usia 24 tahun, begitu ya. Sudah dugaan korupsinya 1,4 sekian miliar rupiah. Ada fenomena apa tentang korupsi dan anak muda, Mbak Devi? Ya, menarik, ada sebuah penelitian yang sudah masuk ke levelnya, jurnalnya itu jurnal yang kastanya tinggi sekali lah. Artinya memang bisa dipertanggungjawabkan hasil studinya di Indonesia. Yang menarik ditemukan bahwa ternyata bagi kalangan muda bicara korupsi kan tidak langsung tiba-tiba korupsi. Ya. Tapi ada persoalan mentalitas, persepsi anak muda terhadap korupsi. Menarik, studi itu menunjukkan bahwa bicara soal integritas ternyata anak muda yang disurvei itu lebih mengenal kata korupsi tapi tidak memahami kata integritas. Padahal integritas itu kan terkait dengan kejujuran misalnya, dengan komitmen misalnya. Jadi pemahaman tentang korupsi itu mereka sadari ketika memang media mengangkat topik soal korupsi itu kuat sekali dan itu kaitannya dengan misalnya pejabat. Tapi pemahaman bahwa akar dari korupsi itu adalah ketidakjujuran, artinya bahwa ada sikap mental yang seharusnya dipersiapkan, itu mereka tidak memahami. Nah, ini kan menarik, artinya jangan-jangan bagi mereka mencontek gitu ya, membayar agar nilai lebih bagus misalnya, itu bukanlah satu hal yang memang menjadi cikal bakal praktek korupsi yang jauh lebih besar. Karena ketika bicara korupsi kan pemahamannya sebenarnya adalah bahwa Anda itu
itu merugikan bukan hanya diri Anda tapi bangsa dan negara. Anda memiskinkan banyak orang, bahkan tanda kutip mendorong orang pada kematian. Kalau misalnya korupsinya korupsi tiang gitu, pembangunan jalan misalnya, Betul. orang bisa meninggal kan. Betul. Pemahaman itu tidak sampai. Nah ini kan bahaya. Artinya jangan-jangan kalau misalnya hari ini ada anak muda, ke depannya nauzubillah min zalik, tapi ada anak muda lain, Ya. bukan karena mereka niat misalnya melakukan korupsi, tapi karena basis moral dan prinsip-prinsip tentang integritas itu tidak mereka pahami. Nah ini PR-nya jelas dari rumah. Oke. Karena bagaimanapun juga pendidikan tentang integritas itu harusnya dari rumah. Tapi pertanyaannya, apakah rumah menjadikan isu kejujuran sebagai tema utama untuk menjadikan bahwa kamu anak yang keren, kamu anak ibu yang membanggakan kalau kamu jujur. Nah kami pernah bukan iseng ya, tapi sekedar melakukan monkey survey lah gitu, Ya, ya. ditanya 3 kata pertama yang menurut kamu paling penting sebagai kualitas hidup. Kita tanya anak muda juga. Ya. Kejujuran tidak menempati peringkat pertama. Ternyata? Nah, ya mereka lebih memilih kekayaan gitu ya, kecerdasan gitu kan. Nah jadi artinya ini kan menarik gitu. Kita Wow. punya PR yang jauh lebih besar, bukan hanya sekedar politisi lalu korupsi. Menurut hemat saya itu juga terlalu sempit ya melihat Ya, bahwa ya. karena banyak sekali juga politisi yang jujur, baik, Betul. berintegritas. Sepakat. Jadi ini adalah buah dari rapuhnya fondasi moral dan integritas bagi Mbak Devi seperti itu. Nah,